إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال نبيه المصطفى أهل الصدق والوفاء في حديثه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri teladan yang agung sehingga kita menjadi tercerahkan dan selamat dunia akhirat. Saudara-saudaraku sedang jemaah yang berbahagia, ketahuilah bahwa salah satu nikmat yang paling besar yang kita miliki sekarang adalah rasa aman, damai, dan sejahtera. Tanpanya kita tak mungkin dapat hidup dengan tenang, yang membuat kita selanjutnya tidak dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan hidup itulah yang pada gilirannya pada tahap awal membuat kita dapat melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah kita sebagai bangsa Indonesia karena kita besar dan tumbuh di dalam satu bangsa, satu negeri yang Allah karuniakan kepada kita kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Saudara-saudaraku sedang jemaah rahimakumullah, kesejahteraan dan kedamaian bahkan disebutkan secara implisit di dalam salah satu Al-Quran, surat Quraisy, sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia. Ingatlah ketika Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Quraisy itu memerintahkan kita untuk menyembah Allah yang dapat memberi makan, untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka, kita semua, menyembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Siapakah Tuhan yang kita sembah itu? Tiada lain adalah Allah yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi rasa aman dari ketakutan. Surat Quraisy ayat 3 dan 4. Bukankah ini artinya adalah kesejahteraan dan keamanan? Menciptakan rasa aman dan memberikan kesejahteraan ini
sebetulnya adalah juga merupakan tugas seorang pemimpin dimanapun dan kapanpun. Dengan keduanya, maka akan terciptalah stabilitas dan harmoni kehidupan di masyarakat. Sehingga ketika kesejahteraan dan keamanan telah dapat terwujud di masyarakat, mereka dapat melaksanakan aktivitas sosial ekonomi dengan baik, sebagaimana disinggung oleh ayat sebelumnya tentang kafilah dagang bangsa Arab pada musim panas dan pada musim dingin. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saudara-saudaraku secara Jumat rahimakumullah, tentu saja capaian keamanan dan kedamaian itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan berliku yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Mereka dahulu berjuang dengan jiwa, raga, dan segala yang dimilikinya untuk memerdekakan negeri dan bangsa ini dari penjajahan. Hasilnya, kini kita hidup sebagai bangsa yang merdeka dalam suasana kedamaian dan keamanan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, para pahlawan kemerdekaan itu memiliki jiwa patriotisme, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda ataupun pengorbanan jiwa dan raga. Saudara-saudaraku, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Itulah penting bagi kita sekarang sebagai warga negara memiliki kesadaran akan patriotisme ini. Tidak hanya sebatas diucapkan, tidak hanya sebatas lipstick, tidak hanya sebatas lip service, tetapi juga harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pengertian Al-Quran, semangat patriotisme ini diapresiasi betul. Bahkan ada satu ayat di mana Allah mengapresiasi Rasulullah dan para sahabat yang bersama Rasulullah ketika harus mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan perjuangan mereka. Dan ini adalah patriotisme. Simaklah surat At-Taubah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. At-Taubah ayat 88. Perhatikan betul, perhatikan dengan seksama diksi penggalan ayat ini. Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Artinya, pengorbanan mereka secara eksplisit disebutkan bukan sekadar dengan jiwa, tapi juga dengan harta. Bukan dengan harta saja, tapi juga dengan jiwa. Kedua-duanya dikorbankan. Kedua-duanya dicurahkan demi kepentingan kaumnya, demi kepentingan bangsanya. Barangkali inilah yang menjadi spirit para pahlawan kita dahulu dalam perjuangan mereka merebut kemerdekaan, yaitu keberanian untuk berkorban demi tanah air dan bangsanya. Dan ini adalah patriotisme. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini menjawab ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang adanya keraguan sebagian sahabat yang tidak mau berjihad dan tidak mau berkorban dengan berbagai alasan. Bahkan mereka ketika diseru untuk berjuang, memperjuangkan bangsanya, mereka lebih memilih duduk-duduk santai di rumahnya dan kemudian menikmati hidupnya. Tidak ada jiwa patriotisme. Ayat ini kemudian oleh Allah ditegaskan, tidak. Yang mendapatkan kemuliaan adalah orang-orang yang ikut memerdekakan bangsanya. Sidang Jumat rahimakumullah,
Jika patriotisme merupakan semangat cinta tanah air dan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, maka patriotisme ini akan bertemu dengan konsep nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Rasa nasionalisme bisa muncul dan itu terjadi wajar, alamiah di semua bangsa-bangsa. Karena apa? Karena ada solidaritas bersama. Oleh karena itu, ketika bangsa ini diusik kedaulatan dan kehormatannya oleh penjajah, maka nasionalisme kita akan bangkit secara kolektif untuk melawannya. Dan itu dibutuhkan jiwa-jiwa patriot yang ada pada diri masing-masing orang. Saudaraku, sidang Jumat rahimakumullah, Islam memandang penting patriotisme dan nasionalisme sebagai bagian dari fitrah setiap orang. Menurut pandangan Islam, seseorang yang mencintai keluarganya, seseorang yang mencintai tanah kelahirannya, di mana ia hidup, ia makan, ia minum, dan ia bertahan, bekerja, melakukan aktivitas di tanah airnya, maka hal itu menurut pandangan Islam adalah fitrah yang timbul dari kesucian hati seseorang. Surat An-Nisa ayat 66 menegaskan hal ini. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya kami perintahkan, seandainya diperintahkan untuk membunuh diri mereka sendiri atau disuruh mereka keluar dari kampung halamannya, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sedikit sekali orang-orang. Apa artinya? Ayat ini menggambarkan rasa cinta kepada kampung halaman yang sedemikian mengakar pada diri seseorang, sehingga apapun yang terjadi, ia siap berkorban untuk mempertahankannya, bahkan jika pun harus nyawa taruhannya. Bukankah ini adalah salah satu sifat patriotisme? Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari detik-detik akan berhijrah ke Madinah sambil memandang ke arah Makkah. Ketika akan meninggalkan ke Makkah menuju ke Madinah, Rasulullah pernah berucap, sungguh andai kata kaumku tak mengusirku dari sini, aku tidak akan pernah keluar dari sini. Maksudnya tidak akan pernah keluar dari Makkah. Itu adalah patriotisme dan nasionalisme Nabi yang luar biasa. Kemudian saat Nabi sampai di Madinah, kemudian hidup di Madinah, apa yang Nabi lakukan? Nabi mendoakan Madinah seperti halnya Nabi Ibrahim mendoakan Makkah. Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta ilaina Makkah aw ashad wanqul humaha ilal Juhfah. Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, kata Rasul, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah, dan pindahkanlah wabahnya. Ya Allah, berkailah kami dalam makanannya. Saudara-saudaraku sedang Jumat rahimakumullah, hadis ini sekaligus mengajarkan kepada kita agar terus-menerus mendoakan untuk kebaikan tanah air dan bangsa Indonesia. Maka janganlah sebaliknya, mendoakan yang buruk untuk tanah air dan bangsanya sendiri. Dalam konteks nasionalisme, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9, Allah melarang kita berkawan dengan orang-orang yang jelas memusuhi kita atau ingin mengeluarkan kita dari negeri kita. Ini adalah semangat patriotisme. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Sungguh Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu serta membantu orang lain. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nasionalisme mengharuskan persaudaraan yang tulus tanpa membedakan suku, ras, dan warna kulit. Makanya perhatikan, beberapa sahabat Nabi tetap
di dalam namanya menggunakan dan menyandang gelar suku dan asal daerah. Sebut saja misalnya Salman Al-Farisi. Al-Farisi dinisbatkan kepada Persia karena Salman berasal dari negeri Persia. Tetap disebut Salman Al-Farisi. Tidak diubah, tidak dicabut akar kesukuannya, tidak dicabut akar kedaerahannya. Ada lagi Bilal Al-Habashi. Kenapa Al-Habashi? Karena Bilal berasal dari Al-Habasyah. Karena Bilal berasal dari Ethiopia. Tetap disebut dengan Bilal Al-Habashi. Identitas kesukuannya, identitas kedaerahannya tetap melekat. Ada lagi Suhaib Ar-Rumi. Kenapa disebut Ar-Rumi? Karena ia lama tinggal di Roma meskipun dia asalnya adalah orang Irak. Ini adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menghargai perbedaan-perbedaan itu dan membiarkannya hidup dalam harmoni dan kebersamaan. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa perbedaan warna kulit, ras, suku, bahkan perbedaan bahasa adalah bagian dari sunnatullah dalam kehidupan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita berlainan bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Justru perbedaan-perbedaan itu diciptakan oleh Allah agar kita dapat bekerja sama dan saling bahu-membahu, berkolaborasi dan bersinergi untuk kemakmuran bersama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling bekerja sama. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jiwa patriotisme dan nasionalisme ini penting dimiliki oleh setiap orang di negeri ini, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan yang demikian itu. Dan untuk itu kita harus tumbuhkan sikap persaudaraan antara sesama anak bangsa tanpa membedakan warna kulit, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah dulu ketika kamu bermusuhan, bercerai-berai, belum bersatu, kemudian datanglah nikmat Allah dan kita dipersatukan oleh Allah dalam sebuah ikatan kebangsaan dan nasionalisme kita. Oleh karena itu, saatnya marilah kita bersatu padu untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa ini. Sebagaimana para pahlawan dahulu dengan jiwa patriotismenya mengusir penjajah dari negeri ini dengan segenap yang dimilikinya, maka marilah saatnya kini kita rawat dan kita isi negeri ini dengan semangat patriotisme yang sama untuk mewujudkan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan di negeri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsihi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.